Assalamualaikum siswa dan siswi sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi bentuk akar. Untuk kompetensi dasar yang berkaitan dengan materi ini adalah kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan kompetensi dasar 4.1 adalah menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Untuk mind mapping atau peta konsep pada materi kali ini adalah materi ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua adalah menyederhanakan bentuk akar. Untuk materi yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan untuk materi yang terakhir adalah perkalian bentuk akar. Kita lanjutkan ke materi bentuk akar. Ya, kita mulai dari definisi bentuk akar. Bentuk akar merupakan inverse atau lawan dari bentuk pangkat. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi bilangan berpangkat atau nama lainnya adalah bentuk pangkat. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah inverse dari bentuk pangkat atau yang kita namakan dengan bentuk akar. Nah, contohnya, jika kita mempunyai bentuk pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 64, ini bentuk pangkatnya, maka inverse-nya atau bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Itu tentang definisi bentuk akar. Nah, untuk notasi dari bentuk akar itu biasanya ditulis dalam bentuk seperti ini. Dibacanya adalah akar pangkat N dari X. Dengan catatan, jika pangkatnya adalah 2 atau N-nya adalah 2, maka tidak perlu dituliskan. Contohnya, akar pangkat 2 dari 9 sama dengan 3, maka 2-nya tidak perlu ditulis. Jadi cukup akar 9 saja. Kita lanjutkan dengan materi penyederhanaan bentuk akar. Untuk penyederhanaan bentuk akar dibagi dalam 3 langkah. Langkah yang pertama adalah bagi bilangan tersebut atau bilangan yang di dalam akar dengan angka 2, 3, 5, atau 6. Jadi langkah pertama, bagilah angka yang di dalam akar dengan angka 2, 3, 5, atau 6 sehingga menghasilkan bilangan kuadrat. Dilanjutkan langkah yang kedua, setelah menghasilkan bilangan kuadrat, tulis bentuk perkaliannya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, sederhanakan akar 24. Nah, tadi langkah pertama adalah bagi
bilangan yang di dalam akar dengan angka 2, 3, 5, atau 6 sehingga menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, kalau kita bagi 24 dengan 2, itu hasilnya adalah 12. 12 itu bukan bilangan kuadrat. Nah, selanjutnya kalau kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 8, juga bukan bilangan kuadrat. Kemudian kalau dibagi dengan 5, itu tidak bisa, sehingga kita lewati. Selanjutnya kita bagi dengan 6, hasilnya adalah 4. 4 itu merupakan bilangan kuadrat, maka kita gunakan bagi 6, hasilnya 4. Nah, oleh karena itu bisa kita tulis akar 24 sama dengan akar 6 kali 4 sama dengan akar 4-nya kita keluarkan jadinya 2 akar 6. Kemudian untuk contoh yang kedua, sederhanakan akar 45. Nah, untuk 45 bagi 2 nggak bisa. Dibagi 3 hasilnya adalah 15, dan 15 itu bukan bilangan kuadrat. Kalau kita bagi dengan 5, itu hasilnya adalah 9. Dan 9 itu termasuk bilangan kuadrat. Jadi kita gunakan 5 dan 9, sehingga akar 45 bisa ditulis sama dengan akar 5 kali 9 sama dengan akar 9-nya kita jadikan 3, berarti menjadi 3 akar 5. Kita lanjutkan dengan materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Ada syarat yang harus dipenuhi manakala suku-suku pada bentuk akar akan kita jumlahkan atau kurangkan. Dan syaratnya adalah sukunya harus sejenis. Nah, apa yang dimaksud dengan suku sejenis? Suku sejenis adalah suku-suku yang bilangan di dalam akarnya sama. Jadi bentuk umumnya untuk penjumlahan A akar C ditambah B akar C, ini sudah termasuk suku yang sejenis karena bilangan di dalam akarnya itu sama-sama C. Nah, karena sudah sejenis, maka langsung bisa kita jumlahkan dengan cara menjumlahkan koefisiennya. Koefisiennya yang depan adalah A, yang belakang adalah B. Nah, maka menjadi A plus B akar C. Kemudian untuk bentuk umum pengurangannya sama saja. A akar C dikurangi B akar C, ini juga sudah sejenis, maka sama dengan A kurangi B akar C. Nah, biasanya yang kita temui di soal adalah bentuk akar yang suku-sukunya belum sejenis. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, sederhanakan bentuk akarnya satu per satu. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan contoh penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Kita mulai untuk contoh 1. Sederhanakan 5 akar 2 dikurangi 4 akar 3.
dikurangi 7 akar 2 ditambah 6 akar 3. Langkah pertama, kumpulkan dulu suku-suku yang sejenis. Maka menjadi 5 akar 2 dikurangi 7 akar 2. Nah, untuk yang akar 3-nya sebisa mungkin yang kita tulis adalah yang tanda plus terlebih dahulu. Alasannya untuk lebih mempermudah dalam perhitungan. Maka kita tulis di belakangnya plus 6 akar 3 dikurangi 4 akar 3. Kita sederhanakan, jumlahkan atau kurangkan koefisiennya, maka menjadi 5 min 7 akar 2 ditambah 6 min 4 akar 3. Maka hasilnya negatif 2 akar 2 ditambah 2 akar 3. Yang plus ditulis dulu di depan, maka menjadi 2 akar 3 min 2 akar 2. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Sederhanakan akar 200 dikurangi 4 akar 18 dikurangi 7 akar 2 ditambah akar 32. Kita lihat bahwa untuk contoh ini suku-sukunya belum sejenis. Maka langkah pertama adalah sederhanakan bentuk akarnya satu persatu. Nah, kita mulai dari akar 200. 200 itu ketika dibagi dengan 2, hasilnya adalah 100. Dan 100 itu merupakan bilangan kuadrat. Maka boleh kita ganti dengan akar 2 kali 100. Untuk belakangnya, kurangi 4 akar 18. Maka menjadi kurangi 4 tetap, akar 18 adalah akar 2 kali 9. Jadi bagi 2 hasilnya 9 untuk 18. Dan 9 itu merupakan bilangan kuadrat. Kurangi 7 akar 2 itu sudah merupakan bentuk yang paling sederhana. Maka tetap ditambah akar 32 menjadi akar 2 kali 16. Sama dengan akar 100 itu hasilnya 10, maka menjadi 10 akar 2 dikurangi akar 9 itu hasilnya 3, maka menjadi 4 kali 3 akar 2, kurangi 7 akar 2 tetap, ditambah akar 16 itu hasilnya 4, maka menjadi 4 akar 2. Sama dengan 10 akar 2 dikurangi 4 kali 3 hasilnya 12, maka menjadi 12 akar 2 kurangi 7 akar 2 ditambah 4 akar 2. Selanjutnya kita jumlahkan dan kurangkan. Koefisiennya sama dengan 10 min 12 min 7 plus 4 akar 2. 10 kurangi 12 itu negatif 2, kurangi 7 itu negatif 9, ditambah 4, maka hasilnya negatif 5 akar 2. Demikianlah penjelasan mengenai materi definisi bentuk akar, penyederhanaan bentuk akar, dan juga operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Sedangkan untuk perkalian bentuk akar, insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.